Yo, selamat sore semuanya. Kembali lagi bersama aku, Buana Popin di sini. Dan oke, apa kabarnya semuanya teman-teman? Dan ya, kali ini aku sudah kembali lagi di YouTube ini, di channel Buana Popin. Dan mohon maaf karena sudah melewatkan beberapa bulan untuk tidak konten. Tapi sebelumnya itu memang kontenku sudah berganti atau ya digantikan dulu untuk YouTube Short. Ya, kenapa YouTube Short? Karena ya daripada YouTube-nya sepi, nggak ada konten sama sekali, jadi aku masukin konten-konten singkat, video-video singkat yang mana itu juga ada di TikTok atau Instagram atau Reels. Dan jadi teman-teman jangan lupa juga untuk follow TikTokku dan Instagramku. Dan ya, kali ini akan kembali lagi di channel Buana Popin dengan video yang panjang, dan nanti akan ya seperti biasa konten utama yaitu motor, dunia motor, dan seterusnya adalah daily life sehari-hari. Nah, kali ini aku akan ada video spesial. Jadi video spesial apa? Bentar. Ya, kali ini kita akan kembali lagi di channel Buana Popin seri motovlog. Ya nggak jalan sih, memang nggak jalan. Cuma nanti akan membahas sesuatu tentang si Audi. Ya, beberapa ini teman-teman kalau bisa lihat di sini sudah ada beberapa updatean ya, terutama itu ya bagian belakang, spakbor belakang sudah ada. Dan apa sih konten hari ini dan kita ngapain sih? Jadi spesial video aku hari ini adalah akan merosting ya, kebanyakan di beberapa konten channel lain itu lebih terkenal dengan istilah roasting. Ya, jadi roasting ini maksudnya adalah untuk melihat kelemahan dari R15 V3. Ya, kenapa kok baru sekarang dibikin videonya? Ya memang sengaja, bukan sengaja. Sebenarnya memang sudah banyak ya orang yang review tentang ya kelemahan-kelemahan dari R15, tapi ini sudah berjalan hampir 5 tahun. Jadi kita akan melihat seberapa atau kelemahannya tetap atau bertambah kelemahannya. Jadi ini memang POV-nya adalah ke apa aja yang aku rasain selama sudah 5 tahun pemakaian, dan kilometer kurang lebih sudah 50.000 jalannya. Jadi kita akan ke sini merosting atau melihat kelemahan-kelemahan yang ada di R15 V3. Seperti teman-teman tahu, R15 V3 ini ya sudah dia keberadaannya muncul sampai terakhir itu 2019. Setelah itu R15 ini berganti menjadi R15 seri V4 dan ada R15M V4. Nah, ini crossingan pertama adalah motor ini dia keluar ini sudah memang istilahnya sudah edisi di tahun paling terakhir, jadi 2019, dan ini sudah dibeli, dan tahu-tahu besoknya ada keluaran motor baru lagi, tapi serinya bukan sport bike tapi lebih ke ya retro. Ya, tahu kan apa? Ya, XXR 150 atau 55 ding lebih tepatnya. Nah, terus berganti ke R15 V4. Nah, roastingan pertama adalah kenapa tiba-tiba dia berganti saat aku sudah beli yang Very V3. Dan setelah itu begitu keluar XXR, lumayan juga bentuknya, lumayan retro tapi oke juga. Tapi ya sudah, tidak apa-apa. 15 lumayan dari dapat seri versi sportinya. Nah, itu roastingan pertama kita pada hari ini. Keterangan. Bentar, oke. Nah, kita menuju yang bagian depan dulu aja deh. Apa yang kita harus roasting? Nah, bagian pertama adalah ini, bagian kedua ini adalah plat nomor sebenarnya. Dudukan plat nomor ini dia itu L15, jeleknya adalah dia ditaruh di atas. Ya memang sih dia ditaruhnya di atas itu biar lebih kelihatan. Kalau misalnya ada polisi mau razia atau apa, dia memang tadi taruh di atas biar kelihatan. Tapi ini satu-satunya motor, ya gak tahu, mungkin ada ya, kalau nggak salah ada deh Ninja 250, itu pun 250 di kelasnya. Untuk seri yang di seri satu rivalnya Honda CBR 50, terus GSX 150R, itu dia plat nomornya ada di bawah. Jadi kan lebih enak di manis, kayak
apa ya, kalau ditaruh di bawah tuh serasa kayak pakai wing LED lah, tapi memang nggak terlalu efektif sih dipakai. Nah makanya di sini aku mencopot plat nomor ini, dudukan plat nomornya dicopot, dan ya seperti ini jadinya lebih bagus bukan, lebih ya jadi clear. Nah kayak gini tampangnya, oke kan, mantap. Nah kita menuju kemana? Bagian bawah. Nah roastingan ketiga adalah bagian ini nih bagian rem depannya. Apa ya namanya, lupa aku, cakram depan ya. Itu kenapa nggak ada mereknya? Ya nggak tahu sih, memang walaupun dia ada, mungkin ada mereknya, cuma kenapa yang belakang itu aja, rem belakang itu aja Nissin pakainya, tapi yang depan ini dia nggak pakai, nggak ada nama mereknya sendiri, jadi kan kayak aneh. Tapi secara pengereman oke lah. Ini kan roasting, kenapa jadi di cover sama kelebihannya? Oke, jadi roastingan ketiga adalah ini kelemahannya nih. Nggak, yang depan nggak ada mereknya, nggak kelihatan mereknya, tapi yang belakang itu ada mereknya, yaitu Nissin. Nah bergeser ke sebelah kiri ke atas, nih di kiri dan kanan, bahkan di belakang kiri dan kanan, ini lampu sen dari 15 ini jeleknya adalah dia masih bolam. Jadi secara kompetitornya pun ya, walaupun GSX 150R dia masih juga pakai bolam seri kayak gini dan bentuknya gede, tapi untuk yang seri Honda 150R aja, dia itu sudah LED dan bentuknya lebih tipis, lebih kecil dan lebih ramping, jadi kan kelihatannya lebih enak gitu teman-teman, jadi dilihatnya ya. Nah itu dia roastingan ke berapa, 1, 2, 3, 4. Keempat adalah lampu sennya. Nah kalau teman-teman bisa lihat nih, ini gede sih. Nah kayak gitu, dia besar, kurang sebenarnya, tapi ya gak apa-apa lah, untung masih bagus. Nah terus, ini nih lampu sen jeleknya, aduh silau. Ini dia kenapa aku tidak mau bikin video di jam-jam siang, masihan panas. Jadi ya, nah ini kelemahan berikutnya, roastingan berikutnya masih di lampu sen, yaitu yes, sangat lunak. Dia kayak gini, gampang copot. Jadi ya ini gampang copot kayak gini ya bentukannya ya. Nah nih gampang copot gini. Ini sangat disayangkan ketika misalnya lagi parkir di tempat-tempat yang sempit. Bentar, masangnya susah. Oke. Dia ini sebentar, aku agak meneduh ya, jadi biar videonya juga bagus bentukannya. Nah dia lampu sen itu memang rapuh sih. Kalau masalah waktu itu selama 5 tahun ini make, dia ini gampang sekali untuk copot ketika jatuh, slide ataupun parkirnya ya. Ini juga ada satu catatan untuk para penaik motornya Matic juga, ataupun motor-motor bebek kecil, bukan motor sport ataupun kayak NMAX gitu, pokoknya motor apapun lah, parkir tolong jangan terlalu mepet, oke? Karena kita ini parkir memang secara ya gimana ya, oke. Untuk masalah parkir kita akan bahas di video tersendiri daripada ini videonya kepanjangan, jadi ya ini spesial untuk video-video roasting aja. Oke, berlanjut. Bagiannya, kalau teman-teman lihat, aduh panas sekali. Kalau teman-teman lihat, ini bodinya besar sekali, bagian depannya. Bagian dia besar, tapi bergeser pindah ke samping, ke belakang, dia mengecil, apalagi stop lampnya. Oke, bentar, aku akan menge-pause video dulu. Ya. Oke, ini pindah ke aduh ya, sekarang malah gelap. Ya kalau teman-teman lihat, gelap malah sekarang. Salah angle gak sih? Jadi kalau teman-teman lihat, ini bodinya besar. Waduh. Tapi begitu ke belakang dia meramping. Seperti ini, ya. Meramping, sangat ramping. Lihat sebelahnya. Tuh kan beda kan? Kecil. Ini
mengecil, menyempit. Jadi itu dia roastingan ke berapa? 5. Ya, kurang lebih roastingan kelima. Dia body dari depan ke belakang itu gak sama. Ya walaupun memang ada tambahan ya di bagian-bagian ekornya ini, bagian mana sih? Nah, ini buat mengesankan lebar. Tapi untuk bagian stop lampnya dia malah meruncing, malah meramping. Itu sangat disayangkan. Jadi depannya sudah oke lah, besar, ke belakang mengecil, kayak gitu. Oke, videonya berlanjut. Dari ini harus keluarin masukin motor dari rumah biar mendapatkan pencahayaan yang sedikit lumayan bagus. Dan ini mulai silau lagi. Oke. Wah, silau lagi. Tunggu nanti. Oke, ya berarti ini sudah masuk ke 7 roastingan dari Yamaha R15 V3 dan ternyata ini lumayan agak redup. Jadi tadi kalau dilihat ternyata kalau dari depan tuh memang dia ramping ya, agak ramping. Ya, malah kecil dan aneh. Tapi makanya ya mungkin yang membuat aneh adalah ini lampu sennya yang jadi kayak aneh. Tapi sebenarnya kalau dicopot spion maupun lampu sennya itu ya sudah lumayan better lah. Nah, tapi begitu dilihat dari samping, wow, ini jadi besar, kelihatan besar. Tapi begitu sampai ke belakang, ya dia mengecil. Oke, sekian aja. Nah, dari angle samping lagi, nah kalau teman-teman lihat ini tuh rongganya besar ya, lumayan ya, ada rongganya ya ini. Nah nih rongganya nih rongga masih bisa disisel. Mungkin ini ditambahin mau dimodif di mesinnya, digedein atau apalah, pokoknya dibuat padat terus mungkin sebenarnya bisa, atau ya dipersempit lah atau gimana lah ya, nggak tahu karena aku bukan anak mesin, bukan anak yang ngotak-ngatik mesin. Nih kalau teman-teman lihat tuh kan, ini bolongnya kelihatan banget. Biasanya kalau motor-motor sport ya mungkin ya kayak membandinginnya moge sih, tapi ya ini serasa masih ada yang kopong, sedangkan di rivalnya ya lumayan rapat. Dan kenapa itu alasan motor 15 V3 ku ini aku namain Odi, ya itu dia karena singkatannya mungkin dari teman-teman yang baru subscribe ataupun baru lihat videoku ini dan belum lihat videoku yang lama. Alasan namanya adalah Odi adalah karena itu merupakan kepanjangan dari overbody ya. Untuk di kelasnya 150 cc motor ini bukan super tapi besar, tampaknya besar. Oke, itu dari samping ya. Itu roastingan ke-8. Kalau dilihat dari sini nih tuh, ini rongganya lumayan banyak, lumayan besar. Jadi mungkin bisa diisi mesin atau ditambahi part-part lain ya. Pokoknya buat mendongkrak performa juga bisa. Oke, kita bergeser ke bagian menu dashboard. Oke. Nah, nih, bentar aku coba dulu. Berhubung ini sudah sedikit otak-atik atau dimodif, jadi masih ada perubahan. Nah ini nih kelihatan nggak ya, harusnya bisa kelihatan sih. Nih ya. Kelemahannya roastingan ini adalah dia kalau bawaan aslinya originalnya ini kan ada karetnya ya. Para user 15 V3 itu pasti tahu. Ini tuh karetnya apa nggak tahu fungsinya buat apa, aku fungsinya sama sekali. Jadi rasa useless itu dipakaikan atau ada di motor ini. Malah melihat kekurangan dari itu ya diubah sedikit lah, disubah dengan menambahkan beberapa part. Menambah satu part, dan ini ditambahin plat nomor. Jadi ya dia juga, dan karetnya dicopot. Nah sebenarnya karetnya itu dicopot alasannya adalah karena waktu itu kena insiden. Jadi ya ternyata insiden itu lumayan mendongkrak ya. Jadi ini roastingannya ya
ada karet itu nggak tahu fungsinya ke bagasi, buat naruh koin pun juga sebenarnya tidak efektif sama sekali. Ya ada mobil tidak efektif, jadi mau naruh HP nggak bisa, mau naruh koin nanti kalau lagi akselerasi jatuh, mau buat naik tanjakan juga barang di situ juga nggak bisa. Jadi kayak nggak tahu itu fungsinya buat apa. Mungkin ya untuk mengisi kekosongan. Iya ada motor nggak sadar ya, jadi itu. Nah begitu ininya dicopot karetnya, lumayan lah ya, bagasi ya ini sedikit ada bagasi di atas juga bawah, dan ya bisa dimasukin sama tas helm bisa masuk. Ntar aku masukin dulu. Terus juga ada glove. Nah oke. Itu crossingan terus ke 9. Untuk roastingan berikutnya sebesar ini kok copot nih, gimana nih? Oke. Roastingan 10 di area dashboard ada. Bentar. Motornya jalan. Ini ya, ini hand grip. Ini aku ganti. Aku belum bikin video tersendiri, tapi alasannya aku mengganti motor hand grip ini adalah karena karena hand grip yang bawaannya itu terlalu besar, ya serasa lebih gemuk, dan menurutku itu hard karena dipegang keras kalau lagi tanpa pakai stang, ataupun ketika di grip dan dia dipasang di stang itu rasanya ya lumayan empuk, tapi bikin capek, sedangkan diganti enggak, sudah lumayan oke, teratasi. Dan ya itu kelemahan roastingan ke 10 atau 11 itu hand gripnya kalau kena air, kena hujan dia berubah jadi agak licin. Oke, panas lagi, ngadem lagi. Oke, kemana lagi? Oke, bagian samping karena kelihatan adalah bagian velg ya. Bagiku untuk ini kalau ini persepsi masing-masing boleh lah, bebas. Jadi kalau persepsiku sendiri tentang velg dari R15 V3 ini kurang banget, kurang sekali. Kenapa? Ya mungkin dia dikhususkan untuk track, untuk motor lewat, untuk keperluan racing, kebutuhan membutuhkan yang enteng untuk bermanuver, untuk istilahnya ya bermanuver berarti ya. Itu mendongkrak tipis dengan ya ini profilnya, velgnya tipis-tipis, kecil-kecil jari-jarinya, dan banyak aku lupa nama istilahnya itu apa tadi ada, tapi ya itulah. Nih kecil-kecil ya, ramping-ramping, tapi kalau dideketin ya segini, dia lebarnya segini, tebelnya segini. Oke, videonya ke pause ya. Ini seperti ini, kecil ya, tipis ya, walaupun memang untuk peruntukan motor sport lah, untuk kendaraan-kendaraan sport dibutuhkan yang sedikit tidak terlalu banyak ataupun terlihat lebih tebal peleknya buat mengurangi bobot. Tapi sebenarnya kalau pelek ini diganti ke model yang kayak XXR 155 atau R25 Old V1, itu sebenarnya bagiku, aku malah lebih suka yang itu, karena lebih pelek yang tegak-tegak itu lebih enak gitu dilihatnya daripada yang ya sedikit agak miring. Makanya kecuali ya bentuknya kayak peleknya Ninja 250 lama lah, itu boleh. Dan sekarang pesawat lewat, mana pesawatnya? Nah itu di pesawatnya, mengganggu Anda untuk orang lagi kerja. Oke, roastingan 11 sudah, menuju ke roastingan. Oke teman-teman, ini termasuk roastingan walaupun sudah diganti. Ini apa ini? Panjang sekali. Harusnya sependek ini aja. Nah, alasannya kenapa? Jadi kemarin sebenarnya memang ini pernah jatuh
Terus yang asli yang bawaannya ini dia patah bagian kecilnya, terus diakalin sama mekanik, aku bawa ke bengkel. Terus ya lumayan lumayan enak sih, kecil, ramping tapi pakem. Terus copot di tengah jalan, nggak tahu kenapa, mungkin bautnya lepas dan muri lepas, dan akhirnya aku ganti lagi dengan mengakal sendiri ya seperti ini, dan kepanjangan harus ini dipotong sih. Nah itu roastingan ke 12. Roastingan berikutnya kita menuju ke bagian ban. Roastingan 11 adalah ban. Ini memang kalau teman-teman sudah tahu, subscriber lama juga sudah tahu, ban ini sudah diganti. Yang depan ini adalah Aspira, yang ini adalah yang depannya itu apa ya? Aduh lupa gue. Apa ini? Presa. Aspira, Presa. Ya, mereknya beda. Gimana rasanya nanti di video berikutnya ya itu. Ini motor ketika pakai ban bawaan dari pabrik IRC. Nah, para user motor yang pakai ban IRC pasti tahu gimana rasa feel-nya pakai ban itu. Itu ban rasa sabun. Kenapa? Ya memang itu orang coba tanya anak-anak yang doyan motor, ketika pakai ban IRC itu berasa ban sabun. Super licin, di hujan gak enak, dibuat manuver ya lumayan, tapi ketika direm mendadak itu selalu nge-slide, selalu belakangnya itu selalu bergoyang. Jadi kalau belum terlalu paham sama ban itu bakal pasti jatuh selalu, dan itu terjadi selama aku waktu SMA sampai ya hampir kuliah awal lah pakai ban itu. Tapi begitu diganti rasanya sudah beda dong, lumayan gripnya sudah lumayan oke daripada IRC. Makanya untuk teman-teman yang pakai motor mungkin R15 V3 atau mungkin motor lainnya yang masih pakai ban bawaan pabrik, yang apalagi IRC yang bentuk tapaknya itu aneh banget, mending aku saranin ganti. Karena apa? Ya itu gak enak banget buat jalan, buat rem gak enak, buat jalan di basah gak enak, pokoknya ganti. Oke. Selanjutnya roastingan ke-12. Nah, tentunya ini bagian footstep depan itu aku ganti karena ada alasannya. Ya karena udah bolak-balik jatuh dan footstepnya udah di bengkok-bengkokin, dibenerin, diakalin biar lebih enak, dan akhirnya ganti. Alasan lain selain karena sering jatuh, karena satu, buat lebih kesan sport. Ya, ini kan lumayan lah, bentuknya lebih simpel, oke. Tapi crosstingan berikutnya adalah itu walaupun sudah diganti, warnanya cepat pudar. Karena sebelumnya itu warnanya hitam mengkilat lah. Bahkan kalah loh sama warna dari body R15. Ini cepat pudar, ini baru berapa bulan dipakai udah pudar. Ini udah 5 tahun masih hitam aja semuanya. Itu roastingan berikutnya berarti ke-12 atau ke-13, 12 ya mungkin. Terus kalau dilihat dari ke bawah, ini kan kalau pakai footstep yang ini, justru ini agak menyesal beli ini. Kenapa? Ini rasanya kayak ketinggian ya, walaupun memang kayaknya sih footstep yang dari modif-modif itu pasti dia akan lebih tinggi, tapi untuk aku yang tingginya 177 cm itu nggak enak kalau belum terbiasa. Memang awalnya nggak enak karena rasanya kayak kaki itu ya ketekuk banget ya nanti nih kayak gini nih. Nah itu ketika pakai footstep yang racing ya, footstep aftermarket, rasanya tuh nggak kurang sih, buat aku sendiri lebih enak feel-nya pakai footstep bawaan pabrik. Tapi untuk serasa pengereman, untuk kopling itu justru malah enak diganti, footstep yang udah diganti, nggak pakai bawaan itu buat ganti gear
itu bagian footstep kakinya nggak enak, terlalu sering keserimpet lah. Tapi begitu diganti, walaupun harganya yang masih murahan, harganya hampir 500-600an, itu sudah lumayan better daripada bawaan pabrik. Ya, ada motor lagi lewat sebentar. Untuk pengeremannya, footstepnya oke. Setelah diganti, itu remnya lebih gigit bagian belakang. Tapi hati-hati kalau nggak terbiasa dengan settingan yang pakem belakangnya itu, ya hati-hatilah. Tapi untuk aku sendiri lebih suka settingan kayak gitu. Jadi oke. Ya, jadi sedikit memuji walaupun konten kali ini adalah merosting. Selanjutnya ya, kalau footstep bawaan itu dia lebih ke bawah. Jadi itu bagian yang dudukan shock breaker belakang dia jadi gak kelihatan, lebih sempit. Jadi kok waktu buat nyuci itu bagian kolongan, bagian dudukan suspensi itu aku sedikit kesusahan untuk merogoh bagian bawahnya itu untuk mencucinya. Untuk sekarang ya lumayan oke lah, sudah better. Ya, panas lagi, panas. Nah, kayak gini kan enak nih, berjalannya oke, good, lumayan agak redup dan ya bergeser agak maju. Dan roastingan berapa? Ke-12. Teman-teman bisa lihat ini bagian dashboard, apalagi nih ya kolongannya nih ya. Ini gede banget. Tanganku bisa masuk loh yang segede ini. Ini bisa masuk. Emang boleh masuk ini segede ini lubangnya. Itu masuk banget. Jadi ini gede untuk di kelasnya. Ini bagian rongga aku lupa, pokoknya bagian ini nih yang menjadi space-nya gerak stang itu besar banget. Jadi berasa kayak kopong. Lihat ini terlalu kosong banyak. Jadi ya itu kelemahan ke-12 atau 13 lupa. Ini lampu jadi pindah ke sini, lampu beamnya pindah ke sini. Ya kalau di R15 V2 ini dia ada di sini. Jadi serasa kayak naik jet tempur. Jadi kayak disebut mainan. Tapi sekarang pindah ke sini. Tapi ya sudah, nggak apa-apa. Overall tapi masih bisa lebih agak enak pengendalian di tangannya. Berikutnya bergeser. Nah, sangat bahan pembicaraan apalagi waktu di sekolah. Yes, tangki motor dari R15 V3 ini kelihatan besar, oke, serasa lebih besar, lebih oke ya, looksnya tuh oke. Itu ternyata cuma cover dari tangki. Begitu cover ini dicopot, ya dia jadi kayak tabung LPG, bentuknya kayak gitu kurang lebih sebesar itu bentuknya, tapi di cover sedemikian rupa. Ya, bagus sih, tapi ini plastik. Sedangkan di CBS 150R itu dia malah tangkinya langsung jadi berbentuk, tapi diketok lebih enak, itu kayak tangki. Tapi kalau ini yang diketok adalah covernya. Nah, untuk mengcovernya dia dibentuk kotak, tapi jadi kayak kurang apa? Ini jadi karena ini kegedean. Bagian sininya tuh kegedean. Buat dijepit, kaki ini jepit tangki itu rasanya nggak enak. Makanya begitu berubah menjadi R15 V4, dia jadi lebih gripnya enak di kaki dan lebih enak. Tapi ini gripnya di kaki nggak enak banget karena jepitnya terlalu lebar paha ini untuk jepit. Karena saking lebarnya ini gede nih, gemuk nih. Ini terlalu besar. Kurang kayak kurang kompak sih, tapi ya oke lah, lumayan. Selanjutnya mana ya? Rem aman, kopling oke. Duh, harusnya rem roasting. Kok jadi memuji? Bagian belakang tadi sudah dijelaskan ya. Stop lampnya tidak 3-in-1 tapi ya kayak gini menyempit.
mengecil, yang nggak kayak CBR yang dia lebih melebar, ataupun ya sebenarnya ini bagus ketika diganti shock lampnya R25, itu bagus, lebih lebar, jadi lebih kesannya lebar. Kalau ini tuh ramping, tahu, ini jadinya ramping. Kebantunya tuh ya karena sayap-sayap kiri kanan belakangnya ini yang kurang, yang jadi mendukung, tapi overall ya kurang. Terus ban udah, velg udah, rantai tidak ada masalah. Yes, rem belakang, kampas rem belakang R15 V3, bahkan gak tahu apakah aku sebagai pengguna rem yang terlalu banyak di bagian belakang, atau kebanyakan user R15 merasa begitu, karena selama 5 tahun ganti kampas rem belakang itu hampir sudah ganti 3 kali atau bahkan 4, aku lupa, tapi sering. Sedangkan yang kampas rem depan itu hampir ya 2 tahun 3 tahun baru ganti, nunggu sampai suaranya cicit. Tapi kalau yang belakang itu gantinya cepet banget. Dan ternyata ada temanku juga yang pakai R15 V4, itu dia mengeluh kampas rem belakangnya cepet habis. Jadi mungkin semua user R15 mengalami kendala yang sama. Jadi mungkin ini menjadi PR berikutnya dari Yamaha, bagaimana cara membuat kampas rem belakangnya itu supaya agak irit dan tidak boros. Atau ya mungkin kakinya yang kaki bikernya aja yang terlalu dalam nginjek rem belakang. Oke lah, seperti itu. Sudah dashboard lagi, tapi kita akan nyalakan. Ya, seperti ini dashboardnya. Nah, netralnya susah. Oh, ini bisa. Biasanya netralnya susah. Oke, ya memang kebanyakan motor-motor sport tuh, bahkan tapi sebenarnya moge sih, itu kendalanya adalah mengganti dari masuknya gigi ke netral, itu sangat sulit. Tapi ya ini, nih, kilometer sudah berjalan 51.855 km. Jauh udah lama. Kenapa sebanyak itu? Ya, motor ini hanya satu-satunya dipakai di rumah dan menjadi daily, dan kegiatanku cukup ramai, cukup padat. Kala itu juga banyak kegiatan, jadi memang mondar-mandir pakai motor ini sering sekali. Hampir kelupaan. Nah, ini untuk di kelasnya R15 V3 masih menggunakan kunci kontak seperti ini, menggunakan kunci fisik. Sedangkan di GSX 150R itu dia menggunakan keyless tanpa kunci. Ya banyak juga roasting GSX itu seperti kompor, tapi lebih oke lah. Nah tapi ya kalau nggak salah untuk kesininya R15 V4 kayaknya sudah pakai keyless, tapi ya itu roastingan, ya ini sudah roastingan ke 15 kalau nggak salah. Wih, motor listrik sih, itu otopet sih. Nah, ini hampir kelupaan, roastingan ke 16 kalau nggak salah, udah ke 16 nih. Ini buat tolongin. Oke, dia meniru kakaknya R1. Terus pokoknya yang moge-moge di kelasnya itu enak, dia memang jadi air intake. Tapi di R15 V3 ini buat apa dikasih ini? Udah ininya nggak bisa nih. Ini kementok ini. Itu mentok. Nah, tuh kayak gitu tuh. Penasaran dalamnya. Mentok itu. Mungkin kalau dibolongin jadi enak. Kalau dibolongin mungkin jadi kayak ya dapat angin tambahan dari sini, jadi kena muka enak, dingin. Tapi ya kayak gitu, buat apa? Mungkin ya untuk pemanis, biar lampunya terpisah kayak kakak-kakaknya gitu kan. Jadi oke. Tapi mungkin karena banyak orang ngerosting R15 V3 itu karena bolongan itu, makanya di V4 dia menambahkan lampu di tengahnya. Tapi menurutku malah makin nggak banget. Ya walaupun itu sudah diadopsi mungkin kayak Aprilia RS 600 cc itu kan lampunya kayak nggak salah ada yang di tengah juga. Tapi justru malah V4 keluar
walaupun bolongannya lebih lebih berfungsi dengan menambahkan lampu, malah tambah aneh sih menurutku. Walaupun itu lampunya bagus, apa ya, Proji ya, itu dia. Berikutnya kita ke mana? Sudah semua sih ya, sudah semua. Nah, mungkin ini karena sudah dimodif, knalpot ini goyang banget, goyang dan suaranya berisik gitu ya, kayak gini ya kurang lebih ya. Bentar. Ya, suara kayak gitu. Ada gemericiknya karena ternyata itu pipanya sambungan kayak pipa paralon ya. Jadi agak menyesal waktu itu pipanya dipotong sama mekaniknya yang modifikasi, dan next akan aku kencengin. Jadi itu. Oke teman-teman, dan ini kalau teman-teman bisa lihat tinggiku 177 cm dengan diganti full step ini. Nah ini ya, ini memang agak nyokor ya, tapi nggak apa-apa lah. Ini aku kasih gambaran ketika ganti full step jadi tingginya segini. Ketika lagi naik motor posisinya jadi kayak gini. Nah ya, ini walaupun memang ini ada sedikit karya anak bangsa ya, tapi ya ini kurang lebih posisi kakinya seperti ini. Ya ini untuk tinggiku yang segini aja 177 cm ini kurang banget sih, karena jadi lebih memang agak naik, cuma capek sebenarnya. Tapi lama-lama kalau udah terbiasa itu ya dipaksa-paksain dikit bisa lah, jadi sedikit nyaman, tapi kurang enak. Justru settingan yang paling enak buat posisi kaki ini lebih nyaman itu pakai full step yang lama, full step bawaan dari motor aslinya. Kalau mau diganti mungkin teman-teman harus riset lain di full step lain, atau mungkin diuji coba dulu biar teman-teman bisa ngerasain gimana sih kaki teman-teman kalau tingginya kira-kira mungkin 170-an ke atas kayak gitu. Nah, setelah tadi 16 roastingan dari motor ini, mungkin aku akan nanya untuk jok belakang enak gak tuh? Enak? Enak, nyaman gak? Nyaman. Enggak. Kaku di pantat, sakit buat jalan jauh? Iya. Nah, itu dia roastingan 17. Untuk para boncengers ya, walaupun memang ini jok tadi joknya dibilang cukup empuk, tapi sebenarnya nyaman gak tadi? Nyaman. Nyaman, oke. Nyaman, tapi sebenarnya ya kalau dibuat jalan lama itu ya dulu. Tapi memang kebanyakan motor sport memang seperti itu. Tapi oke, itu masuk ke roastingan 17. Dan ya, kameramen tetap pegang gitu. Dan begitu teman-teman, roastingan dari R15 V3 ini ada 17 roastingan. Ya tadi teman-teman sudah melihat, sebenarnya masih banyak. Oke, 18 roastingan lagi. Tinggi jok ini cukup tinggi untuk di kelasnya. Ini tingginya sekitar 815 mm dan ini paling tinggi di kelasnya di 150 cc. Jadi memang untuk orang-orang yang bertubuh minimalis itu memang sedikit agak ketinggian untuk posisi duduknya. Jadi ya begitu aja. Untuk beratnya kisaran 130-an. Bentar, aku akan mengecek datanya. Mungkin kameramen kalau capek bisa pakai tripod seperti itu. Oke, bentar, aku akan sedikit mencotek supaya biar akurat datanya. Nah, untuk R15 V3 ini panjangnya memang di tengah-tengah. Yang paling tinggi itu adalah GSX, itu panjang banget sampai 2 meter. Di R15 V3 ini panas ya. Ini sekitar 1 meter 990 mm. Nah, untuk ya tadi tinggi tempat duduknya ini paling tinggi 815 mm. Untuk jarak sumbu roda antara depan dan belakang ini dia paling panjang seperti itu. Nah, untuk beratnya sendiri di R15 V3 ini dia paling berat sekitar 137 kg. Ya, memang untuk pembawaannya untuk bermanuver itu sedikit agak berat, tapi kalau dengan kecepatan agak tinggi 50 ke atas itu ya lumayan tinggi, tapi tetap berhati-hati. Untuk gimana dalam keadaan trek lurus,
cukup stabil, cuma memang agak berat. Ya mungkin aku udah ini dengan beratku sekitar 89, 85 ke atas, ini dicatatkan rekor tertinggi kecepatannya adalah 130 km per jam. Ya hampir 140 km per jam pernah lah. Tapi dengan syarat bannya harus diganti. Roastingannya ya itu sih, berarti ada 19. Nah, begitu aja teman-teman video kali ini, video merosting dari R15 V3 yang termasuk kelemahan dari R15 V3 ketika dipakai selama 5 tahun. Mungkin untuk nanti ada susulan mungkin kelemahan berikutnya akan aku bikin video part 2-nya. Jadi begitu aja teman-teman, sekian video aku, dan jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe my channel Buana Popin. So, I'm Buana Popin and see you in next video aku.